yang luar biasa, kita tetap bersuka cita karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Sebelum kita mulai pada kita pada hari ini, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu Bapak yang baik. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan untuk mengerti panggilan-Mu Tuhan setiap hari Bapak yang baik. Yang mau diam duduk kaki, duduk Tuhan di kaki-Mu Bapak yang baik. Yang mau diam Tuhan mendengarkan suara-Mu Bapak yang baik. Yang mau diam Tuhan mendengar panggilan-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau saja itu bekerja Tuhan. Kau saja Tuhan yang memberkati Tuhan. Bahkan Kau saja menamai Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau yang mengerti setiap hati kami, Kau mengerti setiap perbuatan kami Bapak yang baik. Yang mau bawa Tuhan kehidupan kami apa adanya Tuhan kepada-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami banyak Tuhan setiap hati kami Bapak yang baik. Kami ada di tempat ini, kami setiap layan Bapak seluruh jemaat yang menonton video live streaming Bapak yang nanti online Bapak yang baik. Tuhan Kau yang layakkan setiap hati kami Bapak yang baik. Biar kami boleh layak untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus Kristus Roh Kudus. Mau bawa Tuhan setiap persembahan kami, kami bawa Tuhan setiap mazmur kami, kami bawa Tuhan setiap penyembahan kami. Ini bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat dan hidup hanya dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau selalu
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya.
rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, bersamaku
waktu Tuhan. Kami gak mau Tuhan dibatasi Tuhan dengan keadaan Bapak yang baik. Hari ini Tuhan yang mau bebaskan roh kami Bapak yang baik. Hari ini Tuhan yang mau lepaskan kami Tuhan yang terikat Tuhan Yesus. Kami yang selalu butuh ampuni kami Bapak yang baik. Tuhan kami mau dekat dari Engkau semakin dekat Tuhan Yesus. Biarkan roh-Mu Tuhan tinggal dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hari dia ada di sini, teman-teman semua, saudara semua, Bapak Ibu sekalian. Dia ada di sini, dia mau dengar kita. Karena hanya orang yang dekat sama Tuhan yang bisa mengerti hati Tuhan. Karena hanya orang yang dekat sama Tuhan yang bisa mendengar suara Tuhan. Hari ini minta, sama-sama kita boleh minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Aku mau tinggalkan semua yang sudah ada di belakangku Tuhan Yesus. Aku mau lepaskan semua beban yang aku punya Tuhan. Saat ini Tuhan, aku cuma mau dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarkan hatiku terpaut dengan Engkau, dan biarlah hatimu terpaut dengan kehidupanku Tuhan Yesus. Tuhan, lepaskan roh kami Tuhan, lepaskan Tuhan kita. Yang boleh dekat sama Tuhan, saya berikan waktu buat kita semua untuk sampaikan isi hati ini sama Tuhan. Sampaikan semua bebanmu sama Tuhan. Tuhan, ini bebanku Tuhan Yesus. Tuhan, aku punya beban yang berat Tuhan. Tuhan, ini beban-beban yang aku punya Tuhan Yesus. Tuhan, ini yang aku butuhkan, Tuhan, ini yang aku inginkan Tuhan, ini cita-citaku Tuhan, ini masa depanku Tuhan. Tuhan, aku mau bawa semua sama Engkau Tuhan Yesus. Aku mau lepaskan semua Tuhan sama Engkau Bapa yang baik. Oh, berserah semua, mari sama-sama saya berikan waktu buat kita semua. Sampaikan, dia dekat sama kita. Ini masa depanku Tuhan Yesus. Ini cita-cita Tuhan Yesus. Ini beban-bebanku Tuhan. Oh,
dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu.
Bapa berkarunia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan demam bersamamu, Bapa kuasa, meraih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa berkarunia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan demam bersamamu, Bapa. Mengalih kuasa dari bersama hati, Bapa berkarunia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan demam bersamamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya pada saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau bebaskan dan lepaskan. Mereka yang terikat Tuhan yang memberikan kemerdekaan dan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat lawatanmu, hadiratmu di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Mari Roh Kudus Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami dalam ibadah pada minggu pagi ini. Kami menyerahkan hidup kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami lapar untuk senantiasa mengalami jamahan Tuhan, sebab melalui Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, bahkan melalui firman yang akan kami dengar pada hari ini, kami percaya hidup kami pasti diubahkan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk pekerjaan firman dan pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih, berikan kami hikmat, kewahyuan, pengertian, supaya kebenaran yang kami dengar bukan sebuah pengetahuan belaka, tetapi kebenaran yang kami dengar itu betul-betul akan memerdekakan setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Oke. Hari ini kita akan
mendengarkan firman Tuhan dengan tema perkataan berkat. Ya, mari kita lihat langsung firman-Nya dalam Yakobus pasal yang ketiga. Ya, Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yakobus 1 Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, sudah dapat semua? Amin. Oke, tema perikopnya adalah dosa karena lidah. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita akan membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua salah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan melihat hasilnya kapal-kapal, walaupun anak besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh pengemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Oke. Ya. Ada banyak orang ya mengharapkan untuk hidupnya diberkati oleh Tuhan. Mereka merindukan supaya hidupnya boleh menjadi berkat. Ya, nah, berkat di sini tentunya bukan sekedar materi, tapi berkat di sini bicara soal berkat rohani yang Tuhan siapkan bagi setiap kita, karena firman Tuhan berkata bahwa segala berkat rohani itu sudah disediakan Allah dari sorga buat setiap kita, untuk memenuhi kita, untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kemenangan yang Tuhan janjikan. Ya, nah kalau kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, hidupnya boleh menjadi berkat, menjadi saluran dari berkat Tuhan, maka kita harus tahu sebuah pola, ya, sebuah cara yang Tuhan mau supaya melalui pola dan cara ini kita akan betul-betul menjadi orang yang dapat menyalurkan berkat Tuhan. Amin. Tentunya kita semua rindu kan mendapatkan berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan.
Karena hidup kita diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Ini sebuah pola, sebuah ciri yang harus kita mengerti tentang berkat supaya kita bisa menyalurkannya dalam kehidupan kita. Karena tema kita adalah perkataan berkat, ya. Amsal 18 ayat 21 berkata begini: hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita tahu sebuah pola, sebuah ciri bahwa lidah adalah sebuah sarana, sebuah saluran yang Tuhan pakai untuk menentukan apakah kita akan mengalami kehidupan dari Tuhan atau kita mengalami kematian yang akan membuat kita binasa, bahkan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, kalau kita mengerti dalam Amsal ini bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, maka seberapa pentingnya, begitu pentingnya lidah kita, ya, mulut kita, perkataan kita, untuk kita senantiasa menentukan, untuk kita lepaskan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang menjadi berkat, supaya hidup kita akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita tidak dapat mengendalikan lidah kita membiarkan lidah kita berkata-kata yang negatif, maka tentunya jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita akan menuai dari apa yang kita ucapkan melalui perkataan mulut dan lidah kita. Jadi hati-hatilah untuk kita berjaga-jaga terhadap perkataan kita dan mulut kita. Karena kita tahu bahwa mulut kita ini, perkataan kita ini memiliki kuasa. Amin. Kuasa untuk mencipta, kuasa untuk membangun, atau kuasa untuk menghancurkan dan meruntuhkan. Kita mau pilih mana? Tentunya kita harus pilih bagaimana mulut yang Tuhan sudah berikan, perkataan yang Tuhan sudah berikan, lidah kita ini kita pakai untuk membangun, amin, menguatkan, ya. Kita mau supaya melalui perkataan kita ini ada sesuatu hal yang tercipta, ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ini menciptakan alam semesta dengan firman, dengan perkataan. Jadi kalau kita tahu bahwa perkataan kita ini berkuasa untuk mencipta segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, maka kita harus menjaga, senantiasa menjaga perkataan kita untuk memperkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang menguatkan, membangun, memberkati, bukan sebaliknya kata-kata yang mengutuk, kata-kata negatif, kata-kata yang meruntuhkan iman, yang membuat orang menjadi down, gitu ya, mungkin menjadi lemah, mematahkan semangat orang, atau membuli orang. Nah, ini zamannya, ya, membuli orang sehingga kita sedang membuat karakter orang tidak bisa berkembang oleh karena perkataan. Ya, oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga karena hidup mati dikuasai oleh lidah. Kata menggemakan ini artinya mengucapkan berulang-ulang. Ini bukan sekedar mantra, ya. Mantra kan ulang terus-terusan. Enggak, tapi berulang-ulang ini artinya begini: Tuhan, saya kuat. Karena kenapa? Karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Tuhan, saya sembuh. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itu janji-Mu Tuhan. Maka Engkau akan berikan aku kekuatan yang baru. Semangat yang patah, semangat yang lemah, ya, semua yang selama ini saya jalani penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, Tuhan berkata bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan pelihara, apalagi aku, Tuhan juga memelihara menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Itu yang harus kita ucapkan. Bukan melihat situasi,
melihat kondisi yang berat atau persoalan yang berat, terus kita terbawa dengan situasi dan persoalan itu. Kita harus mengucapkan perkataan yang akan mengubah situasi kita, yang akan mengubah keadaan di sekeliling kita. Karena untuk itulah kita dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, supaya melalui hidup kita menjadi berkat. Di mana kita hadir, maka di situ sorga terbuka. Amin. Di mana kita hadir, ada hadirat Tuhan yang akan mengubah situasi di tempat itu yang tadinya mungkin penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Di mana kita hadir, di situ ada harapan, di situ ada kemenangan, di situ ada sesuatu semangat yang baru yang kita bisa keluarkan, ya, yang kita bisa nyatakan, karena kita harus mempengaruhi situasi di mana kita ada. Itu yang Tuhan tetapkan untuk kita menggemakan, mengucapkan berulang-ulang akan firman Tuhan, ya. Karena begitu pentingnya perkataan, oleh sebab itu kita harus menjaga perkataan kita, karena itu akan menentukan masa depan kita. Kita harus memastikan perkataan-perkataan kita itu adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, jadi hidup kita yang sekarang ini adalah hasil dari apa yang kita percayai dan hasil dari apa yang kita ucapkan di masa yang lalu. Saya ulang, hidup kita yang sekarang ini adalah hasil dari apa yang kita percayai tentang apa yang Tuhan menyatakan dalam hidup kita, dalam diri kita, dan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang salah, maka jangan harapkan hal-hal yang benar itu terjadi dalam hidup kita. Tapi waktu kita mempercayai hal yang benar, mengucapkan hal-hal yang benar, maka itu akan menentukan masa kini kita dan masa depan kita, ya. Nah, jadi betapa pentingnya lidah. Di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 tadi kita sudah baca bahwa lidah meskipun suatu anggota kecil dari tubuh, tapi memiliki peran yang penting dalam kehidupan seseorang. Lidah itu diumpamakan seperti api. Api yang kecil, tapi dengan api yang kecil itu dapat membakar hutan yang besar, hutan yang luas dengan api yang kecil. Demikian juga dikatakan bahwa lidah juga diumpamakan seperti kemudi yang bisa digunakan untuk mengendalikan suatu kapal yang besar. Jadi lidah ini kecil, anggota tubuh yang kecil, ya, tapi bisa mengubah situasi dengan sangat dahsyat dan luar biasa, ya. Makanya hati-hati, ada lagu katakan, memang lidah tak berguna, ya. Jadi jangan sampai kita pakai lidah kita tidak bisa kendalikan lidah kita asal ngomong, asal berkata-kata, ya. Seperti zaman sekarang ini perkataan nyinyir, ya. Perkataan nyinyir ini jangan ada di dalam kehidupan orang Kristen. Kita pakai lidah kita pakai mulut kita untuk dapat menggunakan hal-hal itu dengan baik. Jadi lidah bisa digunakan untuk merusak dan bisa juga untuk membangun dan menjadi berkat, ya. Oleh sebab itu kita perlu mengendalikan lidah kita untuk terus-menerus mengucapkan perkataan berkat, bukan perkataan kutuk, supaya hidup kita dipenuhi berkat dan menjadi berkat seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi mulai sekarang jaga mulut kita. Jangan biarkan mulut kita dipakai untuk merusak hal-hal yang terjadi di sekitar kita, ya. Ruginya adalah bukan saja orang lain, tapi diri kita juga rugi. Waktu kita mengucapkan hal-hal yang salah. Tapi waktu kita mengucapkan hal-hal yang baik, yang benar, positif, maka bukan saja diri kita yang diberkati Tuhan, orang lain pun akan mengalami berkat dan anugerah Tuhan, ya.
Jadi lidah betul-betul sangat-sangat perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan lidah kita? Karena lidah kita itu harus dikendalikan. Nah, untuk mengendalikan lidah kita, maka kita perlu mengetahui sumber. Tadi sudah dikatakan bahwa lidah ini menentukan apakah bisa membangun atau merusak. Tapi kita harus tahu sumber daripada lidah. Jadi ibaratnya lidah ini tanaman, kita harus tahu akarnya. Akar daripada lidah, akar daripada mulut kita harus tahu sumbernya. Ya, kita lihat di dalam Matius 15 ayat 18. Boleh ditampilkan. Matius 15 ayat 18. Ya. Oke, ayat 18 dikatakan begini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yesus berkata bahwa yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk, bukan makanan. Ya, jadi saya berkata gini, yang bilang yang makan babi boleh, kan bukan. Yang makan itu yang masuk itu yang menajiskan. Tapi Yesus berkata yang keluar sampai ke jamban, nah itu yang najis gitu ya. Tapi yang masuk itu bukan menajiskan kita. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi sumber, ya, kalau tadi katakan lidah ini tanaman, sumbernya, akarnya adalah hati. Kita harus menjaga hati, kita harus pelihara hati kita. Kita jaga supaya hati kita senantiasa benar untuk bisa mengalirkan kehidupan yang daripada Tuhan. Kita lihat lagi dalam Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Kita lihat lagi ya, Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Ini Yesus berkata kembali. Yesus berkata begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi lihat, ternyata kalau kita lihat orang yang senantiasa mengeluarkan kata-kata kutuk, mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat, jangan-jangan itu berasal dari hatinya yang rusak, hatinya yang terluka, hatinya yang tersakiti, hatinya yang pahit. Karena Yesus berkata, kalau kamu mau tahu orang itu adalah dari perkataannya, seberapa sering dia berkata-kata yang baik. Kalau dia sering berkata-kata yang baik, berarti hatinya dipenuhi dengan perbendaharaan yang baik. Tapi kalau dia senantiasa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, jangan-jangan hatinya sedang sakit. Perbendaharaan yang masuk dari dalam hatinya ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Oleh sebab itu kita harus betul-betul supaya yang keluar dari mulut dan lidah kita ini adalah hal-hal yang baik, perkataan berkat. Maka kita harus membereskan senantiasa hati kita untuk tetap bersih, tetap tulus, tetap kudus, dan tetap murni. Jaga hati. Kalau enggak, itu merusak hidup, merusak sekelilingmu. Tapi waktu engkau menjaga hati, maka engkau akan menikmati buah dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan, dan hidup kita akan menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu yang pertama dikatakan bahwa untuk dapat mengendalikan lidah, yang pertama, milikilah hati yang bersih. Yang pertama, miliki hati yang bersih. Mari kita lihat di dalam Yakobus tadi, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Yakobus 3
ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Pertanyaan ini kira-kira jawabannya apa? Tidak ada ya? Nggak ada. Yang ada adalah kalau sumbernya adalah mata air yang tawar, maka dia akan memancarkan air yang tawar. Tapi kalau mata airnya adalah pahit, maka yang keluar adalah air pahit, air yang asin. Jadi semuanya adalah bicara soal sumber. Seperti tadi kita baca bahwa Yesus berkata bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dengan demikian hati merupakan hal yang utama yang harus dibereskan terlebih dahulu. Bereskan hati. Ini perkara yang penting. Ini yang paling utama dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang benar. Kalau kita tidak pernah membereskan hati kita, maka kita akan menuai dari perkataan-perkataan kita. Dan jika hati kita sudah beres, maka mulut atau lidah kita bisa menjadi berkat. Ya. Nah, jangan biarkan hati kita tercemar dengan hal-hal yang menajiskan. Di dalam ayat yang kita lihat dari Matius 15 tadi, kita kembali lagi, kita banyak lihat ayat ya, nggak apa-apa ya. Kita lihat Matius 15 tadi, ayat yang ke-19. Yesus berkata begini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi kalau hati kita tidak jaga, yang masuk ini adalah kita sering nonton film-film perang, ya misalnya strategi bagaimana menghancurkan musuh, bagaimana menjalani hidup penuh dengan konspirasi dan tipu muslihat, gitu kan. Kita lihat semua hal yang buruk yang kita tonton dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, itu masuk sampai ke hati kita, maka bisa saja hidup kita penuh dengan pikiran yang jahat. Kita nonton film bagaimana, misalnya filmnya seru nih, tentang apa? Psikopat. Habis kita nonton psikopat, ya hebat juga nih orang begini. Saya pengen nih coba sekali-sekali. Nah, itu namanya sudah jadi memiliki pikiran yang jahat. Kita lihat, korupsi lumayan juga ya. Ini canggih juga nih cara untuk buat korupsi atau bikin hacker. Wah, saya pengen jadi hacker. Nanti cita-citanya jadi apa? Hacker. Wah, ini jadi negatif lagi. Jadi kita jangan menonton atau melihat hal-hal yang membuat pikiran kita menjadi pikiran yang jahat. Hati-hati dengan hati kita, ya. Pikiran yang jahat. Terus yang kedua ada pembunuhan. Dari hati timbul sikap ingin membunuh. Jadi orang membunuh ini, melakukan tindakan pembunuhan, itu dimulai dari hatinya yang berencana untuk membunuh. Waktu timbul pikiran itu, maka akan disertai dengan tindakan membunuh. Semuanya dari hati dan pikiran kita. Terus apa lagi? Perzinahan. Ya, firman Tuhan berkata, kalau kamu melihat seseorang perempuan yang bukan merupakan istrimu, terus kamu menyukai, kamu suka, ya, keinginan daging, kamu sudah berzina. Jadi ini bicara soal juga hati, ya, perzinahan. Dan itu akan pastinya tidak akan lama bisa, kalau kita tidak jaga hati kita, maka akan timbul perbuatan zina. Terus percabulan. Kita tahu ada tindakan-tindakan percabulan yang dilakukan oleh banyak, misalnya ada yang kalau kita dengar berita ya, percabulan yang sering dilakukan misalnya oleh guru terhadap muridnya atau apapun, itu bisa timbul oleh karena hati yang tidak bersih. Terus pencurian. Kemudian ada sumpah palsu. Nah, seringkali sumpah palsu ini terjadi mulai dari hal yang kecil. Apa itu perbuatan yang kecil yang bisa membuat kita berani untuk bersumpah palsu? Mulai dari berbohong. Kita mulai bohong-bohong kecil, lama-lama kita belajar jadi orang yang pintar berbohong. Dari pintar berbohong sampai berani bersumpah palsu. Wah, ini udah tingkat dewa, udah berani banget gitu ya.
udah berani bersumpah, ya kan, kalau istilahnya kalau perlu sumpah pocong misalnya gitu ya. Nah, ini sudah lewat batas. Terus yang selanjutnya apa? Hujat. Hujat ini apa? Menghakimi, bahkan menghujat manusia. Menghujat ini manusia bisa juga membuli, ya, berkata-kata yang jahat terhadap seseorang itu menghujat. Bahkan sampai menghujat bukan saja sesama kita, tapi menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus. Ini dimulai dari hati kita yang kita tidak jadi, yang tersakiti, yang terluka, yang pahit, maka bisa menimbulkan hal-hal yang jahat. Nah, hati adalah seperti perangkat lunak dalam komputer otak manusia yang dapat memprogramkan kita untuk berbuat seturut kehendaknya. Ya, seperti program komputer. Ya kan, udah kalau sudah terprogram, udah semua yang sudah diprogram ini akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau kita nggak pernah masukin program-program yang baru, maka program yang lama aja yang ada. Tapi kalau kita terima program yang baru itu juga akan keluar melalui komputer otak kita itu. Ya, hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Jadi kalau hatinya busuk atau hatinya tidak baik, akan terpancar mulai dari mata kita, mulai dari sikap kita, baru dari perkataan kita. Wah, kita nggak tahu benar hatinya sedang tidak beres di hadapan Tuhan. Jadi ada korelasi antara hati dengan jalan hidup kita. Orang dunia bilang bahwa otak ini adalah sumber. Enggak. Alkitab katakan hatilah sumber, ya, yang menguasai jalan hidup seseorang, bahkan menentukan masa depan kita. Jadi jangan izinkan hati yang terluka, tersakiti, pahit hati, sebab hal itu dapat membunuh dan mematikan kita. Mari kita baca ya ayatnya ya. Ayub pasal yang kelima. Kita lihat Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua. Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua. Oke, sudah ada ya, kita baca. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Terus, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi kalau kita punya sakit hati, maka kita akan dibunuh oleh sakit hati, dan kita akan dikatakan sebagai orang bodoh. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Kemudian iri hati juga akan mematikan kita. Maka pada saat kita mati, orang akan berkata, ya wajar lah, bebal. Udah dikasih tahu, ya kan? Nyimpen terus sakit hati, nyimpen terus kepahitan, nyimpen terus iri hati, bebal, dimatikan oleh sikap hatinya. Ya, oleh sebab itu hati-hati dengan hati kita. Ya, nah saya akan singkat. Nah sekarang bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus, apa yang harus kita buat untuk kita senantiasa memiliki hati yang bersih? Yang pertama adalah teruslah menjaga hati kita agar tetap bersih di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 bisa ditampilkan, Amsal 4 ayat 23 ya. Saya akan bacakan ayat ini, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau terjemahan lama dikatakan peliharalah hatimu lebih daripada yang harus kamu peliharakan. Wah, ya kan? Kira-kira kalau kita senantiasa pelihara, yang kita pelihara apa? Aset, ya kan? Kita pelihara rumah kita pelihara misalnya ya kalau perlu ya suami, istri, anak, ya itu sih boleh ya. Kita memang harus memelihara barang kita dong. Kalau ada yang curi, kita harus, nggak bisa, kita nggak izinkan mencuri untuk mengambil barang kita, istri kita, anak kita, ya. Tapi dikatakan peliharalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang harus kamu pelihara. Karena kalau kamu tidak jaga hatimu, kamu tidak pelihara hatimu,
maka dampaknya akan lebih besar dari apa yang kamu pelihara di dunia ini. Ya, kalau kamu suka pelihara binatang kesayangan itu bagus, ya. Tapi lebih penting pelihara hatimu, karena itu menentukan masa depan kita. Jika kita melakukan kesalahan atau dosa, janganlah terus menyembunyikan. Amin. Karena masalah di hati ini yang sering kali timbul adalah ada dosa dalam hati kita. Oleh sebab itu kita harus membersihkan, segera akui di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, maka hati kita akan terus murni di hadapan Tuhan, sehingga akan berpengaruh kepada ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Ya, waktu kita jaga hati kita tetap murni, tetap bersih, maka ucapan kita akan ucapan yang meneduhkan dan menenangkan. Ya. Nah, 1 Timotius 1 ayat 19 berkata begini. Kita lihat lagi ya. Berkata begini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Hati-hati, kalau kita tidak jaga hati kita, maka iman kita juga akan bisa kandas atau hancur. Kita tidak punya iman lagi. Iblis akan mematikan kita, mematikan iman kita, sehingga kita tidak punya harapan, tidak lagi mempercayai Tuhan. Jangan biarkan kita menimbun hal-hal yang jahat dalam hati, tetapi kita harus terus-menerus membersihkan hati kita supaya menjadi murni. Yohanes 7 ayat 38 berkata begini, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran air hidup? Roh Kudus. Di dalam ayat 39 dikatakan itu adalah Roh Kudus. Jadi waktu kita jaga hati, cara satu-satunya adalah minta Roh Kudus membereskan hati kita. Kita tidak bisa ya berkata-kata berkat, kita tidak bisa memiliki penampilan yang kelihatan luarnya ini wah orang yang baik, orang yang benar. Tapi kalau hati kita tidak benar, tidak dipenuhi dan dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus, maka senantiasa yang keluar adalah hal yang tidak benar. Karena dikatakan bagaimana sumber mata air tawar bisa mengeluarkan mata air asin, tentunya tidak bisa, atau mata air pahit nggak bisa. Harus dibereskan dari dalam kita. Ya. Untuk itu kita perlu menjaga hati dengan tetap bersih, dengan mengakui dosa-dosa kita dan minta Roh Kudus memenuhi dan menguasai hati kita, sehingga perkataan kita adalah perkataan berkat. Jaga hati kita. Nah, yang kedua adalah bagi kita yang percaya, dikatakan teruslah isi hati kita dengan firman Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi di sini bagaimana kita menjaga hati kita? Kita harus mengisi hati kita dengan firman. Amin. Daud berkata bahwa dia menjaga hatinya, karena kelakuan kita bisa menjadi tidak bersih kalau hati kita tidak menyimpan janji-janji Tuhan, menyimpan firman Tuhan, supaya jalan kita bukan jalan yang menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Ya, ketika kita membaca firman-Nya setiap hari, menyimpan janji-janji Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan, maka hati dan perilaku kita akan terluput dari dosa dan hal-hal yang jahat. Ya. Dan jangan pernah batasi Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah berkata
bahwa memang kekuatan manusia itu terbatas. Misalnya begini, setiap kita pasti akan menjadi tua, betul kan? Ya nggak mungkin akan tetap muda ya. Tapi kita juga jangan merasa kalau sudah umur sudah makin tua, saya ini sudah 49 ya. Berarti tahun depan kepalanya udah 5 udah kepala 5 bahasa itu. Maksudnya sudah 50 tahun. Nah, kalau sudah gitu kan kita pikir ya kekuatan saya udah gak seberapa. Jangan. Kita jangan pernah membatasi, karena Tuhan mau supaya kita terus kuat, terus menjalani hari demi hari di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya bukan berarti kita bilang kita melawan umur, enggak. Tapi jangan membuat faktor usia dan membuat kekuatan kita menjadi terbatas. Karena ada 2 contoh dalam Alkitab ya tentang orang yang mengisi hidupnya atau hatinya dengan firman Tuhan dengan orang yang tidak memiliki firman Tuhan. Padahal 2 orang ini punya kesamaan. Nah, yang pertama coba kita lihat di dalam 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 37. Yang pertama tokohnya adalah Barzilai. Ya. Nah, yang kedua nama tokohnya adalah Kaleb. Nah, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-19. Ini contoh ya supaya kita punya gambaran. Waktu kita mengisi firman dalam hidup kita, maka kita akan berbeda dengan orang-orang yang biasa. Ya. Contohnya dalam 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 37 bicara tentang Barzilai. Saya baca, juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke Sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Raja ini siapa? Raja Daud, ya. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Jadi Raja Daud bilang, ayo ikut aku akan pelihara engkau karena engkau sudah umur 80 tahun. Karena kebaikanmu selama aku di Mahanaim, engkau telah mengantarkan aku makanan, maka aku akan balas budimu. Ayo ikut aku ke Yerusalem. Ayat 34, tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Dia bilang, ini berapa tahun lagi? Saya udah 80 tahun, gitu kan. Terus dikatakan 35, sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Coba bayangin, udah semakin tua, maaf, mestinya kan semakin mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi dia bilang, masakan aku bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Wah, rasanya udah hilang. Ini nggak bisa bedain mana rasa manis, mana rasa asin, ya. Ya udah, rasanya udah hilang. Karena kenapa? Udah tua katanya. Ya. Terus dikatakan apa lagi? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Wah, udah gak bisa bedain mana suara laki-laki, mana suara perempuan. Lebih parah lagi nih. Wah, ini udah gak ngerti lagi nih. Telinganya mungkin udah tuli gitu maksudnya ya. Dia gak bisa dengar lagi mana suara gitu ya. Laki-laki yang mana, perempuan suaranya sama katanya gitu. Terus apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Merasa hidupnya hanya jadi beban. Saya sudah tua, buat apa? Jangan jadi beban. Saya nggak mau. Nah, jadi hal-hal itu yang diucapkan. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang Sungai Yordan bersama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Maksudnya apa? Dia cuma bisa jalan sedikit-sedikit. Jalannya cuma berapa langkah udah kecapean. Masakan raja bikin ganjaran, suruh jalan ke Yerusalem, gak ada. Jalannya jauh, dia gak kuat lagi karena sudah 80 tahun. Ya. Terus dikatakan ini, biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu
Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja, perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Jadi di sini dia membatas, padahal hidupnya enak, tapi dia bilang, "Enggak, saya nggak bisa nikmatin apa sih yang situ. Ini saya udah nggak bisa, saya sudah tua karena sudah 80 tahun." Ya. Nah, tapi kita lihat tokoh yang kedua adalah Kaleb. Nah, kita lihat Kaleb ini di dalam Yosua 14, Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai 14. Saya singkat aja ya. Kita baca di dalam ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lihat, kuncinya Kaleb adalah dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Hatinya dia serahkan sepenuhnya untuk bersih, murni, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Musa aja puji Kaleb. Dan Musa bernubuat gini, di mana kakimu berpijak, di situ tanah akan menjadi milik pusaka. Dan Kaleb pegang itu. Ya, saya percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Begitu ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar, dan untuk keluar masuk. Ya, terus akhirnya singkat cerita dia katakan, berikan aku pegunungan Hebron. Pegunungan Hebron itu saya pernah katakan itu adalah ada suku Enak. Orangnya itu adalah orang-orang raksasa. Tapi dia berhasil merebut pegunungan Hebron. Dia mengalahkan seluruh raksasa. Sekalipun umurnya sudah 85 tahun. Karena kenapa? Dia mempercayai Tuhan. Dia menyerahkan, dia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Maka dia menjadi orang yang kuat, orang yang menerima janji Tuhan sekalipun umurnya sudah tua. Ya, oke. Nah, jadi kita lihat dua perbedaan ini. Jangan batasi Tuhan. Kita masih punya kekuatan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang kedua adalah bagaimana kita untuk bisa mengendalikan lidah kita, milikilah penguasaan diri. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Alkitab berkata begini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda itu dikendalikan oleh apa? Kekang. Kekang ini ada di mana? Di mulut kuda. Waktu kita bisa mengendalikan dengan kekangnya, maka kuda itu akan nurut. Jadi kalau mau kalahin kuda, ya, kuda itu kuat. Kita mau kalahin pakai apa? Gak bisa. Caranya taruh kekang di mulutnya. Kita kendalikan, maka dengan mengendalikan kekang di mulutnya, kita bisa mengendalikan tubuh daripada kuda itu. Jadi ya, di sini kita harus mendisiplin diri dalam berkata-kata dan berperilaku. Bukanlah hal yang mudah, perlu usaha dalam mendisiplin diri yang terus menerus. Ada sebuah nasihat bijak dalam Yakobus 1 ayat 19, kita lihat ya. Nasihat dari Yakobus. Dari tadi Yakobus terus. Oke, Yakobus di Alkitab ya. Yakobus 1 ayat 19 berkata,
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Nah, kalau suruh ingat, berarti kita harus perhatikan akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Terus, tapi lambat untuk berkata-kata. Ini kan penting, kita lambat berkata-kata. Tapi yang ketiga yang penting lagi, yaitu dan jangan lambat, dan juga lambat untuk marah. Kenapa Yakobus berkata begini? Karena begini, kadang-kadang kalau kita nih lagi hatinya lagi tenang gitu ya, lagi biasa, atau ada orang nih mancing emosi kita. Nah, kita kan kalau kita nggak jaga hati nih, kita nggak siap nih, kita terpancing ke bawah amarah. Waktu kita ke bawah amarah, kita harus ingat ayat ini. Dikatakan apa? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Karena kenapa? Kalau kita terpancing amarah, kita juga akan marah. Akhirnya kita jadi salah, betul kan? Ikutan salah. Contohnya siapa? Waktu kita melakukan hal yang salah ini, contohnya adalah Musa. Musa dalam Mazmur 106 ayat 32 sampai 33 kita baca ayat ini ya, ayat yang terakhir ya. Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Ya, Mazmur 106 ayat terakhir, ayat 32 sampai 33. Oke. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, menggusarkan Tuhan dekat air Meriba. Sehingga Musa kena celaka karena mereka siapa? Bangsa Israel. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Karena Musa terpancing marah. Kenapa Musa bisa marah? Ceritanya gini, suatu hari bangsa Israel kekurangan air karena di padang gurun tidak ada air. Mereka marah. Mereka bilang kepada Musa, Musa, kamu bawa kami ke padang gurun supaya kami mati ya di sini. Udah nggak ada buat makanan, di sini juga nggak ada air. Kamu mau buat kami mati di padang gurun. Musa akhirnya datang menghadap Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, ambil tongkat dan bawa siapa? Harun dan Miriam. Kumpulkan seluruh bangsa. Tuhan cuma suruh ambil tongkat. Maksudnya pakai otoritas. Terus setelah itu dikumpulkan, terus Tuhan katakan begini, katakan kepada bangsa Israel, katakan kepada gunung batu itu supaya air itu keluar dari gunung batu. Tapi Musa menginterpretasikan perkataan Tuhan itu berbeda. Karena dia terbawa marah, emosi dengan bangsa Israel karena sudah ditolong Tuhan, sudah mengalami mujizat begitu luar biasa, masih juga mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Akhirnya dia terpancing. Dia kumpulkan seluruh bangsa Israel. Dia katakan begini, apakah Tuhan tidak akan Tuhan pasti akan menolong kita? Dia bilang ini, kalau dia berkata, dia ucapkan supaya air itu keluar dari gunung batu itu. Dia pukul tongkat itu dengan 2 kali. Ya. Itu tanda dia sedang marah. Mestinya kata Tuhan, perintahkan saja supaya air itu keluar. Tapi saking marahnya dia pukul 2 kali. Air itu memang keluar banyak. Tapi setelah kejadian itu, Tuhan marah kepada Musa. Dan lewat peristiwa itu, Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Lihat akibatnya. Karena kenapa? Untuk ukuran Musa yang sudah mendengar suara Tuhan, Tuhan cuma perintahkan supaya gunung batu itu keluar air. Tapi dia tidak taat. Dia pakai tongkat untuk caranya dia, cara kedagingannya, kemarahannya untuk membuat air itu keluar. Ya, jadi jangan terpancing sehingga hati kita bisa terpahit, jadi pahit, dan kita akhirnya teledor dengan kata-kata kita sendiri. Ya, oleh sebab itu kita harus punya penguasaan diri. Jangan terpancing dengan suasana hati yang sedang mungkin di sekitar kita sedang galau gitu ya, pada saat mengalami sebuah penderitaan. Tapi biarlah kita menguasai diri kita sehingga kita berkata-kata benar, lambat untuk marah, dan lambat untuk
berkata-kata. Itu pesan supaya kita menguasai diri. Oke, jadi dua hal ini. Yang pertama, kita harus memiliki hati bersih dan penguasaan diri untuk kita bisa mengendalikan lidah kita dengan benar. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kita sudah dengar firman-Nya mengenai perkataan berkat. Itu bersumber dari hati kita. Sehingga waktu kita memiliki hati yang murni, hati yang bersih, maka kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang menjadi berkat, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah selama ini perkataan kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Atau perkataan kita sudah seringkali membuat orang lain menjadi kecewa, seringkali orang lain menjadi marah. Bahkan melalui perkataan kita seringkali mendakwa, mengintimidasi. Seringkali perkataan kita membuat orang menghina orang lain, bahkan membuli orang lain. Jika ada perkataan-perkataan kita yang selama ini tidak memuliakan Tuhan, mari kita mau berperkara dengan Tuhan. Kita mau Tuhan mulai hari ini, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Tanpa kami sadari, kami seringkali berkata-kata yang membuat orang lain tidak dapat kuat iman mereka, Tuhan. Tanpa kami sadari, kami seringkali melemahkan iman daripada saudara-saudara kami. Tanpa kami sadari, seringkali kami sering memarahi orang-orang di sekitar kami tanpa sebuah alasan yang jelas. Tuhan, ampuni setiap kami, Tuhan. Kami mengakui bahwa kami berdosa melalui perkataan-perkataan kami. Kami mau supaya kami boleh mengendalikan lidah kami ini, Tuhan. Sebab lidah ini sangat penting untuk dikendalikan. Sebab hal itu akan menentukan hidup kami dan masa depan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami minta pengampunan daripada Tuhan turun atas setiap kami, supaya mulai hari ini kami boleh membereskan hati setiap kami. Kami tidak izinkan hal-hal yang membuat hati kami terluka. Kami tidak akan pernah mengizinkan sakit hati, iri hati, kepahitan, Tuhan. Semua hal yang dapat mencemari hati kami, Tuhan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semua perkataan-perkataan yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar kami, yang mendakwa kami dan mengintimidasi kami, yang melemahkan semangat kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam hidup kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami lepaskan Tuhan, berkat Tuhan. Kami lepaskan kemerdekaan. Kami lepaskan kelepasan Tuhan. Kami lepaskan semua hal yang baik dari kerajaan Tuhan turun atas setiap hati setiap kami, Tuhan. Supaya hati kami senantiasa bersih dan murni di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kami mau menjaga hati kami untuk senantiasa murni, supaya iman kami tidak menjadi kandas, Tuhan. Kami mau mengalami semua hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kami mau menatap masa depan dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang positif. Dan kami akan melihat terjadi sebuah penciptaan melalui mulut kami. Terjadi sebuah hal yang membentuk hidup kami, Bapa. Bahkan hal-hal yang akan memulihkan hidup kami melalui perkataan-perkataan yang kami ucapkan, yaitu perkataan positif, perkataan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami bukan saja menjadi pendengar daripada firman Tuhan, tapi biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau yang memeteraikan hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Ya Tuhan, sudah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Yang diberkati itu dengan tangannya. Mari sama-sama kita terus menjaga hati kita. Saya ingat tadi katanya hati-hati dalam menjaga hati.
Jadi sama-sama kita jaga hati kita, biarlah kita terus kudus di hadapan Tuhan dan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Coba saja kita memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kalau pada sebentar Tuhan, tadi Tuhan yang boleh mendengarkan sebagai dari firman-Mu Bapak yang baik. Mari Tuhan menjaga setiap hati kami, maupun setiap hati kami, sehingga Tuhan apa yang keluar dari hati kami, apa yang keluar dari mulut kami, bibir kami, Tuhan lidah kami, boleh menjadi berkat Tuhan untuk orang di sekitar kami. Biar Tuhan yang memberi kesempatan yang terbaik Tuhan, biar Tuhan boleh layak di hadapan Bapak. Kami bisa memberi dengan hati yang ikhlas, dengan hati tulus. Dalam nama Yesus yang berdoa sebagai haleluya. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Setiap hari Senin jam 6 pagi kita ada doa bersama, doa pagi. Jadi harapkan seluruh jemaat Tuhan yang hari ini sama-sama kita boleh sebelum kita mulai setiap aktivitas kita sama-sama kita berdoa pagi setiap hari Senin jam 6 pagi. Terus kita ada juga konsel setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Kamis. Nanti via Zoom, via live streaming, jadi sama-sama mari kita sama-sama bergabung untuk konsel kita setiap hari Kamis di minggu kedua dan minggu keempat. Dan mungkin mulai minggu depan kita akan pindah. Jadi mulai minggu depan ibadah sudah bukan di gereja center lagi, bukan di tempat ini. Nanti mulai minggu depan kita ibadahnya di Taman Palem, di Taman Palem Lestari. Nanti untuk alamat lengkapnya nanti akan di share di grup dan adalah nanti diberitahukan kepada semuanya. Atau link untuk pengumuman mungkin dari terus. Oke, nanti akan ada taman pengumuman, nanti kita akan share di WA group. Oke, jadi nama Tuhan kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk lagi berdiri. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kita lebih bersyukur buat firman-Mu, biar firman-Mu yang akan betul-betul kami kerjakan dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada minggu pagi ini. Kami percaya hadirat Tuhan ada
saat ini akan mengubah dan membentuk terus hidup kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh masalah-masalah dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, di balik semua penderitaan, masalah, bahkan pencobaan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau sedang membentuk hati kami. Sebab di balik itu semua Engkau menginginkan supaya hati nurani kami tetap murni dan bersih. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan hati kami untuk terus Tuhan bentuk. Kami serahkan Tuhan supaya hidup kami boleh memancarkan Kristus yang hidup di dalam kami, sehingga aliran yang kami pancarkan adalah kehidupan yang daripada Tuhan. Dan melalui hidup kami, orang boleh melihat bahwa Kristus yang hidup. Orang boleh melihat ada jawaban atas setiap masalah-masalah mereka. Dan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan siap memberkati orang-orang yang membutuhkan akan kasih Tuhan, membutuhkan akan jamahan kuasa Tuhan, sehingga hidup kami akan terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami bahwa setiap pergumulan, jika jemaat saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Bapa, kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami imani, kami percaya akan janji Tuhan bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami berdiri di atas janji firman Tuhan bahwa oleh bilur Yesus segala sakit penyakit daripada umat Tuhan saat ini disembuhkan dalam nama Yesus, disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan juga jika saat ini ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan, kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tuhan tuntun kami. Kami percaya Tuhan telah menyediakan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi. Tuhan memberikan jalan keluar. Sebab kami percaya tidak untuk selamanya kami akan mengalami penderitaan. Pada waktunya Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan memulihkan hidup kami. Dan pada saat itu kami akan bergembira Tuhan. Sebab pada saat Tuhan memulihkan keadaan kami seperti Bapa, keadaan yang baru Tuhan, seperti Sion yang bersukacita. Demikian juga kami akan bersukacita bersama dengan Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan kami akan senantiasa mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Jika kami berdoa juga bagi setiap anak-anak muda, bagi mereka yang sekolah, bahkan yang kuliah, Tuhan juga berikan setiap anak-anak muda hikmat supaya mereka dapat menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan nilai yang terbaik. Dan hidup mereka juga boleh menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang hidup dalam hidup mereka, bahwa mereka boleh menyatakan kebenaran dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, anak-anak muda Kristen untuk tidak terbawa dengan arus duniawi. Mereka boleh berani menyatakan iman mereka. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, dijauhkan dari semua kemurtatan ya Tuhan. Buat kami kembali kepada kasih mula-mula. Kami berdoa Bapa, Tuhan memulihkan seperti janji Tuhan di akhir zaman, bahwa Kau akan memulihkan hati bapak-bapak dengan anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Kami berdoa biar terjadi pemulihan atas keluarga Kristen, sehingga Bapa, keluarga Kristen boleh memancarkan keluarga yang ilahi, dan mereka boleh memancarkan kasih Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa ada sukacita Tuhan, kebahagiaan yang daripada Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Kami bersyukur ya Tuhan buat semua janji-janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Engkau tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi memberikan kepada kami rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Kami boleh melihat masa depan kami adalah masa depan yang baik. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Tuhan menyediakan hal-hal yang besar di sepanjang kehidupan kami, dan kami akan menikmati seluruh janji-janji Tuhan, sebab hanya kepada Tuhan sajalah kami percaya sebagai tempat perlindungan kami, sebagai kota benteng kami. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Kami memberkati mulai dari presiden kami
Bapak Joko Widodo, kami memberkati akan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin Tuhan, seluruh staf kementerian, pejabat-pejabat pemerintahan Tuhan, semua yang duduk di MPR dan DPR Tuhan, seluruh kabinet Tuhan, baik itu seluruh bidang yudikatif, legislatif, eksekutif Tuhan, seluruh pemerintahan bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan senantiasa kepada pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, supaya keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang akan membuat kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami tolak semua intervensi iblis, semua rencana jahat iblis atas bangsa dan negeri kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat supaya pemimpin bangsa kami boleh memutuskan hal-hal yang benar Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada pemimpin bangsa, dijauhkan dari Bapak hal-hal yang coba untuk memecah belah bangsa kami melalui radikalisme, melalui terorisme. Semua hal yang jahat itu kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan yang akan memberkati Tuhan, semua TNI dan Polri boleh bekerja menjaga akan keamanan bangsa kami. Terlebih kami percaya bahwa malaikat Tuhan senantiasa berjaga-jaga di sekeliling bangsa dan negeri ini, untuk dijauhkan dari semua malapetaka, dari semua bencana-bencana, baik bencana alam Tuhan yang membahayakan akan negeri ini. Kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan semua pekerjaan iblis, baik melalui bencana alam, baik itu melalui sakit penyakit, melalui virus Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lumpuhkan negeri ini. Kami percaya Bapa, Tuhan melindungi akan semua negeri ini Tuhan. Semua anak-anak bangsa di negeri ini dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang membahayakan hidup mereka. Sebab Engkau berkata Tuhan, sebelum Engkau datang kedua kali, Engkau menginginkan supaya banyak orang yang bertobat, supaya banyak orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak mengizinkan hal-hal yang berasal daripada iblis untuk menghancurkan negeri dan bangsa kami. Kami akan senantiasa berdiri bagi bangsa dan negeri kami. Kami akan senantiasa memberkati dan melepaskan berkat atas negeri kami, sampai kemuliaan Tuhan memenuhi negeri ini, sampai rencana dan kehendak Tuhan tergenapi di generasi kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua pokok-pokok doa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan segala hal di dalam pokok-pokok doa kami. Dan Tuhan memberkati gereja-Mu, gereja GBI Alpha Omega juga Tuhan. Tuhan yang membuat gereja-Mu untuk bangkit, untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menuntaskan amanat agung, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tetap melakukan kehendak dan rencana Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan ibadah kami. Kami melakukannya Tuhan, untuk kami senantiasa boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan melalui ibadah hari ini kembali kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang terus akan mengubah hidup kami. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat sebelum kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Kita angkat tangan dan terimalah hal-hal yang supranatural, yang ilahi, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Setiap tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami. Dan hari ini kami terima berkat daripada Bapa Sorga. Kami terima kasih setia, rahmat, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima berkat persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, yang akan membawa seluruh kami kepada kebenaran demi kebenaran, yang akan membawa setiap kami di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan hidup kami akan tetap setia dan taat sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kami di awan-awan. Dan kami akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaannya yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama katakan amin.